Saya Arwi Diardi. Peredaran gelap senjata api semakin mempersulit penanganan dan juga pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme. Selama ini masih ada tanya dalam benak kita, dari mana para kelompok radikal ini bisa memperoleh senjata? Bagaimana transaksinya? Siapa penghubungnya? Lantas bagaimana mereka juga bisa memperoleh uang untuk memperoleh senjata-senjata tersebut? Malam ini itulah yang akan kami ungkap di Benang Merah. Untuk itu sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio. Yang pertama ada Brigjen Polisi Agus Rianto, Karopenmas Polri. Selamat malam, Pak Agus. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ada Pak Ali Fauzi, ini mantan instruktur Jamaah Islamiyah. Selamat malam, Pak Ali Fauzi. Mas Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Mas Ramli, ini mantan pedagang senjata. Selamat malam, Mas Ramli. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Mas Wawan Purwanto, pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat malam, Mas Wawan. Selamat malam. Saya mau ke Pak Ali Fauzi. Pertanyaan semua orang adalah, dari mana para kelompok radikal, para teroris ini selama ini memperoleh senjata? Baik, jadi peredaran senpi senjata api di Indonesia, kita flashback ke belakang terkait dengan isu dan konflik sektarian yang ada di Ambon dan Poso menjadi trigger maraknya senpi, baik laras panjang maupun laras pendek. Di mana pada saat itu memang bisa diakui konflik cukup berkepanjangan dan kemudian kelompok satu dan yang lain saling memegang senjata api. Yang saya ketahui bahwa mereka menggunakan dua jenis pola. Pertama, menggunakan jenis senjata rakitan yang bisa didapat kalau di wilayah Jawa, ada di wilayah Bandung, nanti mungkin Mas Ramli bisa menjelaskan, dan juga ada di wilayah Jawa Timur. Tapi kemudian pada saat bersamaan juga di Ambon ada terjadi mereka menjebol satu gudang senjata yang dimiliki oleh kepolisian pada saat itu di Tantui, dan ada banyak ratusan senjata yang keluar. Seiring dengan kebutuhan mereka, maka ada alternatif lain, mereka kemudian mendatangkan senjata organik, senjata otomatis daripada tetangga kita. Ada dua jalur yang mereka pakai, jalur utara dan jalur selatan, jalur Kalimantan dan jalur Sulawesi. Tentu ini bagi saya cukup menyedihkan juga, dan kita maklum memang wilayah Indonesia cukup luas dan tentu aparat tidak bisa mengcover perairan yang ada di perbatasan Indonesia dan Filipina. Betapa murahnya senjata di sana. Jika kemudian dibawa ke Indonesia, mungkin keuntungannya bisa 10 kali lipat. Karena kalau kita paham tentang mapping Filipina terkait dengan jual beli senjata, sangat menggiurkan. Bisa dibilang di sana ada gun store. Kalau di Indonesia banyak dealer-dealer sepeda, di sana juga banyak dealer-dealer senjata. Baik itu yang otomatis, produk Filipina maupun produk luar negeri. Nah, terkait bagaimana transaksi senjata, Mas Ramli, di sini kami punya catatan bahwa Anda 2 kali pernah punya kasus terkait itu, 2005 dan 2013. Nah, Anda bisa cerita nggak, dari mana sih para kelompok radikal dan terorisme ini kemudian bisa mendapatkan senjata? Bagaimana transaksi itu? Iya, sebenarnya meledaknya terorisme ini ibarat jamur di musim hujan. Berawal itu adanya konflik Ambon dan Poso. Karena antara Ambon dan Poso dengan Filipina ini ada erat kaitannya. Sama-sama konflik, yang di Ambon horizontal, di Poso juga konflik horizontal yang berujung menggunakan senjata api. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi imbas dari sini, mohon maaf, sebagaimana di Medikan itu disebutkan bahwa sukongan dari TNI Polri itu salah. Karena kami sendiri itu membawa senjata untuk dijual kembali di Indonesia itu dari Filipina. Nah, waktu itu Anda dapat pesanan dari siapa? Terus bagaimana kemudian Anda bisa membawa dan memesan senjata itu masuk ke Indonesia? Ini kalau pesanan temannya Pak Ali Fauzi sebenarnya ini.